Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, terlebih dulu kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan untuk itu saya akan membutuhkan salah satu siswi yang akan memimpin doa. Saya akan menunjuk Riza. Silakan memimpin teman-temannya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, baik. Ibu akan mengabsen dulu ya. Rasti Andriani, Ada Bu. Dea Sasa, Ada Bu. Riza Priati, Hadir Ibu. Berda, Saya Bu. Sakina, Ada Bu. Enda, Hadir Ibu. Siti Bonifa. Hadir Bu. Oke, baik. Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk pada macam-macam serat. Materi macam-macam serat. Tetapi untuk itu Ibu akan melontarkan sebuah pertanyaan kepada anak-anak sekalian. Adakah yang mengetahui macam-macam serat itu seperti apa? Kain. Serat alam, serat buatan Bu. Oke, bagus. Cukup mengapresiasi untuk jawaban teman-teman tadi. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memperjelaskan secara definisi serat. Serat adalah bagian dari tanaman atau bahan organik lainnya yang panjang dan tipis, terdiri dari molekul-molekul yang disusun secara berulang. Ada berbagai jenis serat yang berasal dari sumber-sumber alamiah dan sintetis. Di bawah ini saya akan menyebut beberapa macam serat yang dikenal sebagai umum. Untuk pembahasan serat ini, adakah salah satu siswa yang bisa membantu saya untuk membaca? Saya Bu. Silakan. Yang pertama, serat kapas. Diperoleh dari kapas, serat ini digunakan secara luas dalam industri tekstil. Lanjut. Yang kedua, serat sisal. Berasal dari daun pohon sisal dan umumnya digunakan dalam pembuatan tali dan anyaman. Yang terakhir, serat jutek. Dibuat dari tanaman jutek dan sering digunakan untuk kantong kopi, tas, dan produk anyaman lainnya. Oke, selanjutnya serat kenaf. Adakah lagi yang ingin membaca? Silakan. Serat kenaf sumber serat dari tanaman kenaf digunakan dalam industri kertas dan tekstil. Serat linen diperoleh dari batang tanaman rami dan digunakan untuk membuat linen. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita masuk pada jenis serat hewan. Yaitu ada dua serat yang disebutkan di dalam materi ini, yaitu serat wool. Diperoleh dari bulu domba atau kambing. Serat ini digunakan dalam industri tekstil. Yang kedua, serat sutra. Dihasilkan oleh larva ular, sutra, dan digunakan untuk membuat sutra. Serat yang ketiga yaitu serat buatan sintesis. Yang pertama, serat polyester. Sintesis dan umum digunakan dalam tekstil dan pakaian. Yang kedua, serat nilon. Jenis serat sintesis yang kuat dan elastis digunakan dalam pembuatan pakaian dan berbagai produk lainnya. Yang ketiga, serat rayon. Serat semis. Baik anak-anak, dapat kita lihat di sini ada ketiga contoh gambar di depan, yaitu ada tiga tumbuhan, ada serat kapas, serat sisal, dan serat linen. Nah, proses pengambilan serat dalam kapas itu diambil kapasnya saja, lalu dibuat sebagai produk-produk, misalnya seperti baju dan lain-lainnya. Nah, sedangkan serat sisal, jenis tumbuhan ini diambil seratnya itu melalui daun, itu dijadikan proses dan dibuat dengan dijadikan sebuah produk. Begitu sebaliknya dengan serat linen, itu serat
Silakan angkat tangan. Oke, silakan biasa saja. Pertanyaannya, kenapa serat wol dan serat sutra dikatakan mahal? Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa kain wol, maksudnya serat wol atau serat sutra dikatakan sangat mahal? Itu dikarenakan proses pembuatan sangatlah sulit dan rumit. Pembuatannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, itu dikatakan sangat mahal. Kain wol atau serat wol itu begitu itu anak-anakku. Sudah jelas anakku? Sudah mulai Bu. Oke, baik. Adakah lagi yang ingin bertanya? Tidak Bu. Sudah jelas. Baik. Kalaupun tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akhiri materinya sampai di sini saja ya. Mungkin untuk minggu depannya lagi Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya itu mohon dicatat. Tugas kalian itu membawa jenis-jenis atau macam-macam kain untuk melakukan uji coba pembakaran supaya mengetahui karakter dari serat tersebut, masing-masing serat tersebut. Baik Bu. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan itu datang dari Ibu, jika ada kerugian itu dari Ibu, dari kalian juga. Baik, sekian terima kasih, salam dan bahagia.